Diandra Aurelia, Sheila Lady, dan Zarathustra. Hadirin yang kami hormati, sebelum pengarahan dimulai, izinkan kami menyampaikan beberapa aturan selama kegiatan berlangsung agar acara dapat berjalan dengan tertib dan nyaman. Yang pertama, kami mohon kepada seluruh hadirin untuk menjaga ketenangan selama penampilan berlangsung, agar para peserta dapat tampil dengan maksimal. Yang kedua, bagi para penonton yang ingin mengabadikan momen, dipersilakan mengambil foto maupun video tanpa mengganggu jalannya acara dan pandangan penonton lainnya. Yang ketiga, kami mohon untuk tidak keluar masuk ruangan saat penampilan sedang berlangsung, kecuali dalam keadaan mendesak. Yang keempat, silakan memberi apresiasi terbaik kepada seluruh penampil dengan tepuk tangan yang meriah dan sikap yang positif. Dan yang terakhir, kami mengajak seluruh hadirin untuk bersama-sama menjaga kebersihan serta ketertiban selama acara berlangsung. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut penampilan berikutnya dengan tepuk tangan yang paling meriah, yaitu penampilan dari kelas 10D yang berjudul Puncak Gamelan Sengkala. Di antara nada-nada yang tersembunyi dalam gamelan pusaka, terukir sebuah rahasia yang hanya bisa didengar oleh telinga yang rela menyewangi di dalam hati. Sebuah simfoni takdir yang hanya akan terungkap bagi mata yang berani menari bersama bayangan masa lalu yang terasa begitu pahit. Disinilah di tengah keriuhan pagi, seorang gadis bersama Kanayang tengah sibuk dengan dunia sendiri, dan soal tugas yang lumpuh, bukan pula soal nyari kegiatan sekelas, melainkan pada kertas coretan berisi notas yang entah berasal dari mana, karena di benaknya hanya ada ribuan tanya yang terus berputar sebentar. Sebuah pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawabannya. Mari kita saksikan bagaimana kelas 10C akan menghabiskan waktunya, sementara guru mereka belum juga mendapatkan kehadirannya sejak pagi ini.
banyak halaman lo yang paling baik alasan. Jangan guys, kalian tuh cuma anak kecil lagi. Jangan gara-gara masalah kecilnya doang. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Maaf ya di kelas, tadi ada salah dengan anak main. Jadi Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya, bagaimana kabar kalian semua? Baik, Bu. Ada yang mau sharing cerita sebelum kita? Aku mau cerita tentang hari ayah kemarin. Wah, boleh banget tuh anak-anak. Silakan bercerita. Jadi gini, Bu. Kemarin aku diajak pergi gunung sama ayah. Padahal sama ayah aku tuh gak suka hal-hal yang kayak gitu. Tapi dia udah nyiapin semuanya loh, Bu. Kita masak bareng, makan bareng. Pokoknya seru banget nih. Banyak kan sih bisa bikin anak snack sama ayah. Wih, Sarah, terima kasih banget
Sal, kita bisa cerita tentang ayah kita. Aku nggak punya ayah. Nona, kamu anak haram. Jadi lo maunya sembarangan aja. Aku pasti punya ayah, tapi emang belum ketemu aja kali ya. Nggak ada lah, kita nggak tahu. Ya kok ini bukan salah kalian juga. Aku nggak mau pernah ngasih tahu ke kalian aja. Tulisnya emang nggak penting kok tuh. Kayak gitu dong. Mungkin kesempatan buat kamu jauh makanya kamu jadi kamu. Iya, Nay. Kalau kamu nggak sudah berlayar kamu bisa selesai kamu ini saja. Ya, kamu sih nggak bisa. Masalahnya nggak ada yang bisa aku lakuin. Tugas ini cuma menyangkut aku akan sesuatu yang pernah aku punya. Oke, bikin aja deh daripada sedih-sedih terus. Ini kamu yuk, masa sih? Ini, temenin dulu ya. Punya anak berani segala ya. Yuk. Karenanya telah melewati abad itu, suara kayak kejadian yang melelahkan sekolahnya. Ia akhirnya kembali puasku sekaligus tempat kekosongan yang dirasakan. Namun, perjalanan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Bukan sekedar kembali ke tempat tinggal, ia selalu sebelah diri hatinya. Tempat yang sudut kehidupan kenangan yang mungkin lebih baik dilupakan. Pukul 16.30 sejak mulai menuju kota dengan hingga dekatnya. Hanya ada kesulitan menyatakan penting. Semua bisa merasakan pedasnya karena ya terputar pada sayap punggung yang berulang. Apakah ia terbang tinggi dan mengarahkan pada pun selama ini menjadi pribadi pedangnya?
gantung, setiap jawaban yang tersembunyi justru membakar hatinya. Ia bersumpah kebenarannya akan terungkap, meski harus menyelangi kesan malu terlalu dahsyat dari dunia. Tak peduli seberapa sakit sebenarnya, ia akan mencari ketika jati dirinya yang hilang hingga menemukan jawaban yang selama ini dirampas darinya. Berani-beraninya kamu begitu. Capek tau nggak urusan pedofil kayak? Bawa beli ke rumah nenek sekarang. Selalu aja ke rumah nenek. Apa nenek nggak pulang dari malam marah-marah terus? Lagian beli dulu sih salah apa? Hari itu apa? Hari ayahnya manusia sia. Maksudnya apa sih? Lagian aku juga bukan anak kecil lagi yang disuruh kamu anaknya aja. Bullshit. Aku pernah tahu siapa ayah tuh dan apa yang terjadi padanya. Kunci udah. Kalau aku kunci udah hilang dari lama. Aku emang udah tahu sih. Tapi emang kalau soal itu doang, aku harus tahu ada apa di dalamnya. Gudang rumahnya, tempat kenangan berkarat dan rahasia bersembunyi di balik kain tumpukan barang besar. Aroma adalah pun dinding yang lembab dan sesuatu yang lebih menusuk indahnya. Di tengah ruang cahaya yang menyusup, Anaya berdiri, diterangi rasa penasaran yang membakar hatinya. Apa yang kamu temukan dalam gudang? Kok kamu semua kasih ini? Di ujung gudang, tersembunyi di balik kain lusuh, sebuah siluet yang mengikat perhatiannya. Tubuhnya memanjang dan tertekuk. Jantung kanannya berdetak kencang antara rasa takut dan keinginan yang tak tertahankan. Bosan? Kenapa ada di sini? Kenapa kamu ikut? Terus menyembunyikan di sini dalam gudang?
Tanpa disadari, dia kembali ke tahun 1991.
juga Adi Wangsa Putra. Jangan sebut lagi. Yang terakhir, Maya. Yang terakhir. Berapa kali kamu itu yang terakhir? Tidak ada sih. Yang ini terus. Nggak pernah kamu tepatin. Aku tua, aku tenaga. Maya, aku tahu aku salah. Tapi musik itu hidupku. Aku tidak bisa berhenti begitu saja. Aku janji, ini yang terakhir. Dan setelah ini, kita akan berhenti bermain. Aku akan fokus sama kamu, sama keluarga kita, keluarga. Keluarga yang memainkan musik kamu itu. Saat kalian dengar, jadinya berdua tak mengenal. Semua istilah itu jadi familiar. Alamat tingginya pun sangat tidak kenal. Itu Maya, mamanya, iya, kalian gak salah dengar. Namun, siapa pria itu di hadapannya ini? Aura asing yang berpancar dari dalam itu membuat hatinya bertanya-tanya. Siapakah dia sebenarnya? Dalam pusaran masa lalu. Karena yang jatuh di atas langit, putus asa menuju seluruh dunia. Dunia yang dulu tidak kenal dengan segala kepastiannya, kini runtuh menjadi kepingan-kepingan yang tak mungkin lagi disembuhkan. Aku pikir anak ini gak butuh kamu ya, enggak? Apa? Apa maksudmu, Maya? Aku hamil ya, enggak? 3 bulan. 3 bulan kamu mengarah anakku. Baik, dan kamu. Kamu saja bermain kesian itu. Aku tidak mengerti, Maya. Kamu maksudnya mati, enggak? Aku tidak mengerti, Maya. Apa maksudmu? Aku tidak tahu, Maya. Maafkan aku, Maya. Maafkan aku lebih mencintai musik daripada kamu. Maya, mohon. Aku akan menjadi yang baik untuk kamu. Mari kita akan menjadi suami yang baik. Aku janji, Maya. Aku akan berubah. Aku akan berhenti bermain. Kuasa aku. Tinggalkan aku. Ini berangkat. Belanda menjadi Maya dan mengambilnya. Semua teman yang seharusnya menjadi keluarga yang aman, namun kehadirannya justru mendapati kehilangan berat. Maya masih terpesona, seolah-olah Belanda adalah hantu yang tak bisa dilihat. Belanda berdiri sebagai patung benar-benar yang baru saja tersenyum. Dia tahu ini bukan hanya sifat dari fisik, tapi juga hilang emosional yang semakin mendalam di antara mereka. Maya, tunggu aku, Maya.
Sementara itu, di dalam rumah yang lengang, Naya meringkuk menurut duduknya di sofa. Setiap isakan adalah pecahan hatinya yang hancur berkeping-keping. Pengkhianatan menyerangkan rasa seperti belati yang menusuk jantungnya, merenggut semua harapan dan impian yang pernah mereka rajut bersama saat tadi belum meredup. Maya sayang sama Winangga, Mas. Namun, tidak pernah mencabik-cabik hati Maya. Taman indah yang menginjak-injak tempatku. Dulu, Maya, taman indah, taman taman, subur. Tapi sekarang, taman sudah berubah menjadi padang gurun yang tandus. Gue ada di sini. Kita duduk sama-sama ya. Kita mendengar juga dong dari kabel tenang. Sore itu, dua jiwa yang terluka terpisah oleh dinding rumah dan jurang kesalahpahaman. Di dalam, Maya berbulan dengan amarah dan kekecewaan. Sementara itu, di luar, Winangga bergelut dengan penyesalan dan rasa bersalah. Luka yang kamu torehkan terlalu pedih, Wina. Dulu aku pikir kamu cintaiku. Aku salah. Aku lebih miskin bagimu. Orang itu lebih berharga dari kamu dan aku sendiri. Hari ini aku berikan. Aku tidak akan membiarkan anakku merasakan hal yang sama denganku. Bila aku lagi berhenti di sini, karena aku Maya, bahkan tidak bisa menjadi ayah yang baik, bahkan suami yang baik. Dan aku Maya, pusing, selalu pusing. Jadi orang sudah tahu, aku bodoh. Bodoh harap kau dia akan berubah. Bodoh berpikir harus prioritaskan keluarganya. Itu adalah jiwanya yang lain. Dan aku adalah figurah dalam kisahnya. Kalau harus berusaha dengan cara biarlah aku berhenti di sini bersamaku. Aku akan pergi jauh sejauh mungkin. Tapi baik-baik yang selama ini merantui apa kalian berhenti di sini. Maka dari itu Maya, apakah ada kepergian kau mau bersama baik? Kau malah sekali. Percayalah Maya, di saat-saat akhir yang seperti ini, Maya jika kau bisa memberikan aku kesempatan sekali lagi, aku berjanji aku tak akan menyia-nyiakannya. Tapi ini aku sudah terlambat. Selamat tinggal Maya. Selamat tinggal Bani. Semoga kalian merasakan cinta Maya tak pernah kurasakan selama ini. Terima kasih Maya. Malam itu, pemilik kota menjadi saksi bulan yang dari Sumatera. Mana ya? Yang baru saja mengetahui kebenaran pasti tentang keluarganya. Duduk termenung, mencoba mencerna semua informasi yang mengganjil di otaknya. Kutukan, pengorbanan, cinta, kebencian, semua bercampur aduk dalam benaknya, menciptakan badai emosi yang begitu dahsyat.
aku akan meninggalkan dirinya agar kutukan ini bisa pergi bersamaku. Kutukan. Kutukan apa ya? Kalau tidak sama di dalam. Jika Ayah tidak menjelaskannya, maka kesalahpahaman ini akan berlangsung selama-lamanya. Baiklah, Kanaya. Kutukan yang selama ini kamu tanyakan adalah kutukan yang sudah menghantui keluarga kita secara bergenerasi. Konon kutukan ini bermula dari leluhur kita yang adalah kalau tidak salah seorang dalang terkenal yang mahir memainkan seluruh alat musik. Tapi karena kesombongannya, dia malah melupakan sebuah janji dengan penuh kesabaran. Dan janji itu adalah memberikan sesaji setiap malam Jumat Kliwon. Ya, Jumat Kliwon dalam tradisi Jawa diyakini sebagai malam di mana dunia nyata dan dunia gaib berdekatan. Ada keluarga yang percaya bahwa di malam itu arwah leluhur akan datang. Dan katanya malam itu diyakini sebagai malam baik bagi dunia nyata. Kutukan ini sudah menghantui keluarga kita secara bergenerasi. Dan siapapun anak, cucu dari leluhur kita yang suka memainkan alat musik pasti terkena kutukan. Dan kutukan ini sudah merenggut banyak nyawa. Mereka sebenarnya tahu, tapi mereka mengabaikannya. Mereka selalu dimakan oleh popularitas dan juga kekayaan. Banyak sekali korban yang sudah meninggal karena kutukan ini. Ada yang meninggalkan kecelakaan saat pentas. Ada pula yang jatuh miskin karena terlalu menghambur-hamburkan uangnya. Ada pula yang bunuh diri karena tidak sanggup menanggung beban hidup. Dan Maya, dia mengetahui soal ini. Sebenarnya dia hanya takut jika aku mewarisi bakat leluhurku. Tapi bagaimana lagi? Maka dari itu, aku memilih keluargaku Kanaya. Aku memilih mengorbankan diri agar kutukan ini berhenti di sini dan tidak memakan korban jiwa. Ayah mengorbankan diri. Apakah itu salah satunya cara ya? Itulah satu-satunya cara.
kata-katanya yang benar. Hal yang paling ia takuti ini terjadi. Tidak ada yang bisa disalahkan sekarang. Ini adalah takdirnya. Kehilangan seorang yang paling dia cintai untuk kedua kalinya. Kenapa hal ini harus terjadi padaku? Pikirnya, namun apa boleh buat? Buah hati yang selama ini ia rawat dengan penuh kasih sayang akan meninggalkannya sendiri selama-lamanya. Aku harus tahu. Lama-kelamaan suara yang sunyi itu terdengar sangat nyaring. Rumah yang penuh tawa kini hanya menyisakan rumah. Di ruang kecil itu ada mimpi-mimpi yang berhenti tumbuh. Ada seorang ibu yang memeluk sepi hatinya. Tangannya sama, masih terbuka seperti dulu. Seolah yakin ada langkah kecil yang dibentar lagi untuk kembali memeluknya. Kini harapan telah hilang. Tangisan Maya menelan malam yang kian larut. Itulah akhir dari kisah ini. Dan akhir kisah hidup seorang gadis muda yang begitu haus akan kebenaran. Sebuah perjalanan panjang tentang korban dan cinta kejujuran. Terima kasih telah menjadi saksi atas kebulatan kali ini. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di panggung kehidupan yang sesungguhnya.